Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadila Kirana Putri dengan NIM 203110027. Saya dari kelas akuntansi keuangan. Saya membuat video dalam rangka ujian akhir semester tahun 2021 mata kuliah pelayanan prima dengan dosen Ibu Titi Haryanti SEMSI. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi pelayanan prima dan pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap, perhatian, dan tindakan. Nah, di sini pengertian dari pelayanan prima itu sendiri apa sih? Pelayanan prima itu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan merasa puas. Tujuannya itu untuk memberikan pelayanan sehingga bisa memenuhi dan memuaskan para pelanggan sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan manfaatnya itu untuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ataupun pemerintah kepada para pelanggan atau masyarakat serta dapat menjadikan acuan untuk mengembangkan penyusunan standar pelayanan. Nah, selain tujuan dan manfaat, di sini juga ada konsep pelayanan prima. Konsep pelayanan prima itu ada 3, yaitu konsep sikap, konsep perhatian, dan konsep tindakan. Yang pertama itu ada konsep sikap. Apa sih konsep sikap itu? Konsep sikap itu yaitu calon pelanggan ataupun juga pembeli selalu mengharapkan perilaku serta sikap yang menyenangkan dan juga baik dari pelayanan petugas yang ada di toko atau perusahaan tempat Anda mendirikan usaha sehingga kepuasan dari pembeli bisa dapat terpenuhi sesuai dengan harapan kita. Nah, berdasarkan sikap itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pelayanan dengan berpikir positif, seperti tidak bersikap a priori kepada pelanggan, melayani pembeli secara terhormat, tidak mencari ataupun juga memanfaatkan calon pembeli. Yang kedua itu ada melayani pelanggan dengan sikap menghargai, seperti mendengarkan dan juga mencatat setiap pesanan dari pembeli, mengusahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan si pembeli, bisa bersikap konsisten dalam melayani pembeli, tutur bahasa yang baik, disertai dengan senyum yang ramah, sikap yang sopan santun, melayani dengan memuaskan, mendengarkan pendapat, saran, dan juga kritik dari pembeli. Nah, yang ketiga itu ada pelayanan pelangganan dengan penampilan serasi, seperti penampilan serasi dengan cara berbusana, ekspresi wajah, dan dengan cara berhias. Nah, yang kedua itu ada konsep perhatian. Konsep perhatian itu untuk bisa menimbulkan keinginan dari calon pembeli, maka penjual bisa memberikan perhatian kepada calon pembeli dengan cara mengadakan komunikasi yang diberikan kepada pembeli produk atau jasa. Nah, di sini juga ada bentuk pelayanan berdasarkan dengan konsep attention atau perhatian itu. Yang pertama ada mengamati perilaku pelanggan, seperti otak-otak pembelinya itu seperti apa, motif pembeliannya itu bagaimana. Nah, yang kedua itu ada memberikan perhatian penuh kepada pelanggan, seperti memberikan dan juga mengajukan saran serta perhatian dengan penuh kepada pelanggan atau calon pelanggan, menghargai setiap pendapat dan juga saran yang diberikan pelanggan, memenuhi serta kebutuhan pelanggan akan barang dan juga yang dipesan, mendengarkan dan juga mencatat kebutuhan pembeli, menjelaskan kembali setiap pesanan yang telah dicatat. Nah, yang ketiga itu ada mendengarkan dan juga memahami kebutuhan dari pelanggan, seperti berusaha untuk memahami seluruh kebutuhan pelanggan, berusaha untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan dengan cepat, mendengarkan dengan baik tutur kata pelanggan mengenai seluruh kebutuhannya, mencatat dengan cermat yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, yang terakhir ini ada konsep tindakan. Nah, di konsep tindakan ini juga terdapat bentuk-bentuk pelayanannya, disebutkan kebutuhan pelanggan, menyatakan rasa terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali, mencatat pesanan pelanggan. Nah, fungsi dari pencatatan pelanggan itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada menghindari kesalahan sekecil mungkin, memudahkan dalam pencarian dan juga pengambilan barang, memberikan kemudahan kepada pelanggan atau pembeli, memberikan pelayanan yang cepat.
catatan kebutuhan pelanggan. Untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, sudah seharusnya pelayanan ataupun penjual mendengarkan serta juga memahami kebutuhan dari pelanggan, dan juga membuat sebuah daftar kebutuhan dengan cara mengelompokan barang-barangnya, ukuran seperti ukurannya, merek kegunaan, dan juga jenis pesanannya. Nah, yang terakhir itu ada penegasan kembali kebutuhan pelanggan, seperti menanyakan cara pengiriman barangnya oleh calon pembeli, menegaskan cara pembayarannya untuk seperti apa, dengan cara kredit, cash, atau cek. Barang yang telah dicatat sebelumnya ditegaskan kembali, benar gak sih barang yang dibeli urgensi atau nanti ada kesalahan, menyatakan alat mulanya pembungkusan barang. Nah, mungkin presentasi dari saya cukup. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi